Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala. Pembahasan kita hari ini dari kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya wal Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Penjelasan mengenai babu silaturrahmi, tentang silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim." Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Lantas Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Engkau beribadah kepada Allah, jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Para alim ulama menjelaskan boleh disebut dengan silaturahim ataupun disebut dengan silaturahmi, keduanya adalah benar. Silaturahmi adalah menyambung tali persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara saudara sebab keturunan nasab, di antara sebab pernikahan ataupun kekeluargaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah yang berada di dalam satu persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi, maka terdapat cacat dalam imannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Aufa, ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, Rasulullah mengatakan, la tujalisni man amsa qati'ur rahim liyakum anna. Jangan duduk bersama aku orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka hendaknya dia pergi. Maka tidak ada yang bangun dari rombongan sahabat pada saat itu kecuali satu orang. Dia pergi dari jamaah rombongan sahabat-sahabat yang sedang berkumpul bersama Nabi pada hari Arafah. Setelah itu beberapa lama, maka dia kembali. Lantas Rasulullah bertanya, kenapa engkau kembali? Kedatanganmu sangat aneh. Tadi pergi sebentar, kemudian kembali. Lantas sahabat tadi menjelaskan, ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan tidak layak orang yang memutuskan tali silaturahmi untuk duduk di sini, maka aku pernah memutuskan tali silaturahmi dengan bibiku. Aku langsung berdiri dan pergi ke rumah bibiku. Aku meminta maaf kepadanya dan dia juga meminta maaf kepadaku. Aku beristighfar untuknya dan dia juga beristighfar untukku. Lantas apa jawab Nabi? Ahsan la ijlis. Engkau telah berbuat ihsan, engkau telah berbuat baik, maka duduklah kembali. Ala inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan turun kepada satu kaum yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi hari ini ketika orang-orang dihadapkan dengan hijrahnya, mulai diperbaiki ibadahnya, hablum minallah antara hubungannya dengan Allah Ta'ala, sholat wajibnya tidak ketinggalan,
qobliyah ba'diyah dijaga, tahajud dia rajin, duha juga terjaga, bahkan senantiasa menginfakkan hartanya sedekah di jalan Allah Ta'ala. Tapi masalah muamalah, hubungan antara sesama manusia, banyak orang-orang yang beribadah tetapi memutuskan tali silaturahmi. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi hubungan tetangganya tidak baik. Banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi menzolimi sesama hamba Allah Ta'ala. Maka memutuskan tali silaturahmi itu disebabkan adalah karena perkara dunia. Karena dunia yang Allah Ta'ala telah ciptakan ini, dan tidak lebih Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dunia ini harganya seperti sebelah sayap nyamuk. Dan Allah Ta'ala tidak memandang dunia ini setelah diciptakan kecuali orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat dan isinya juga terlaknat, kecuali orang yang mengingat Allah, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu agama, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi karena sebab dunia yang tidak lebih dari sayap nyamuk ini, orang sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dan tidak segan-segannya menzolimi saudara muslimnya untuk mendapatkan sedikit dari bagian sayap nyamuk tersebut. Bahkan kalau kita lihat jamaah sekalian, nanti di akhirat ada orang-orang yang datang membawa segudang pahala sholat, membawa segudang pahala puasa, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya, tetapi di sisi lain banyak orang yang datang kepadanya menuntut hak dan keadilan di hadapan Allah. Si fulan telah menghinaku, si fulan telah menzalimiku, si fulan telah memutuskan tali silaturahminya denganku, si fulan telah berdusta muamalahnya denganku, dan seterusnya. Akhirnya pahala yang banyak tersebut diberikan untuk mengobati rasa sakit dan mengembalikan hak orang-orang yang terzalimi. Bahkan sampai habis pahalanya, dosa-dosa orang yang masih menuntut haknya akan diberikan kepada orang yang menzoliminya, memutuskan tali silaturahmi tersebut selama di dunia. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahmi kalian meskipun dengan salam. Jadi di antara tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat ini adalah orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Padahal sunnah Nabi, kita ketemu kaum muslimin siapapun walaupun tidak kita kenal, maka setidaknya mengucapkan salam. Tetapi hari ini berat kita untuk mengucapkan salam dan membiasakannya. Dan salam itu termasuk salah satu step agar kita terjalin silaturahmi yang baik dengan sesama muslim. Seorang mengadu kepada Rasulullah mengenai keluarganya. Ya Rasulullah, saya berbuat baik kepada keluarga, tapi keluarga berbuat buruk kepada saya. Saya memperhatikan mereka tetapi mereka tidak acuh. Saya berbuat ihsan dengan mereka tetapi mereka malah menzalimi saya. Boleh tidak ya Rasulullah saya membalas keburukan mereka dengan hal yang sama? Apa jawab Nabi? Apabila engkau berbuat buruk dengan yang telah mereka lakukan kepadamu, apa bedanya dirimu dan mereka? Maka di sini dalam urusan muamalah, hubungan sesama manusia, agar kita bisa mencegah tidak terputusnya silaturahmi tersebut yang menyebabkan kita terhalang dari surganya Allah, maka kita menghadirkan dalam muamalah dengan sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sifat ihsan, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marwatul Labid, kitab tafsir, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik dzalika mukafah. Tidak dikatakan itu ihsan
kalau kamu berbuat baik kepada orang yang telah baik denganmu. Itu namanya balas budi. Hari ini ditraktir makan siang, besok kita traktir balik, itu bukan ihsan, balas budi. Tetapi yang dikatakan ihsan adalah an tuhsina ila man asaa ilaik, engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk denganmu. Dan itulah akhlak sifat terpuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Yahudi yang buta, tua renta, hidup sebatang kara, hari-hari selalu diantar makanan dan disuapi makanan tersebut ke dalam mulutnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Yahudi itu tidak berhenti-henti di hadapan Nabi menghina dirinya beliau. Anak muda, kamu ini baik, tiap hari ngantar saya makanan, tiap hari bantu kehidupan saya yang sudah tua ini. Tapi perlu kamu ingat, jangan sampai kamu ini kebaikannya hilang terpengaruh dengan seseorang yang namanya Muhammad, yang dia begini, padahal di depannya adalah Rasulullah SAW. Lantas apakah ketika dihina Rasulullah menghentikan kebaikannya? Tidak. Rasulullah terus berbuat baik. Itu tanda keikhlasan dan tanda ihsan. Mungkin hari ini kalau kita berbuat baik dengan seseorang, baik sebentar ataupun sudah sekian lama bahkan, ketika kita dikecewakan, putus kebaikan tersebut, hilang kebaikan tersebut karena kurangnya keikhlasan kita dan masih mengharap balasan dari manusia. Tapi tidak, Yahudi tersebut tetap diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal. Tidak ada yang antar makan, tidak ada yang nyuapin Yahudi tadi. Setelah itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah. Tetapi perlakuannya berbeda. Rasulullah nyuapinnya lembut, sebelumnya makanannya dihaluskan terlebih dahulu, tapi sahabat Abu Bakar agak kasar. Lantas Yahudi buta itu bertanya, kamu ini siapa? Kayaknya bukan laki-laki yang biasa datang ke sini. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, benar. Aku adalah Abu Bakar dan dulu yang datang ke sini telah meninggal dunia. Lantas nenek itu bersedih dan dia berkata, aku belum sempat kenalan dengan anak muda yang baik itu. Dia bertanya kepada Abu Bakar, kamu tahu tidak siapa anak muda yang meninggal yang selama ini telah berbuat baik kepadaku? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu tangisnya begitu dahsyat dan seorang Yahudi itu mengucapkan syahadat tanpa diminta masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam akhir khutbah Jumat, khatib senantiasa mengingatkan kepada kita, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah Ta'ala dan berlaku ihsan, berbuat baik, memaafkan kesalahan orang lain dan mengikhlaskan perbuatan buruk orang lain hanya semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Wa ita'idil qurba, menyambung silaturahmi kepada kekerabatan orang yang terdekat dan lebih dekat lagi. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah diri dari perbuatan kotor, kemaksiatan, kemungkaran. Maka memutus silaturahmi itu termasuk kemungkaran. Memutus silaturahmi bisa mempersempit rezeki yang datang. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang bermaksiat, sedangkan rezeki itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunta'a lahu fi athari falyasil rahimah. Yang mau rezekinya diluaskan, umurnya diberkahi, maka perbanyaklah sambung silaturahmi. Kadang kita dengan kesibukan dunia ini, berangkat kerja anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Berangkat kerja kurang kita menyapa saudara-saudara di sekitar, tetangga pun kita mungkin ada yang belum kenal karena ketemu cuma say hi, say no, say yes saja. Nah, maka dari sini ada yang kita butuhkan dari hubungan yang terjalin dengan baik,
yaitu menyebabkan cinta Allah Ta'ala dengan menyambung silaturahmi. Bahkan jamaah sekalian, harta yang kita punya akan menjadi warisan, baju yang kita pakai akan menjadi usang, makanan yang kita telan akan menjadi kotoran. Tidak ada sesuatu pun yang kekal abadi dari hal-hal dunia ini kecuali yang kita infakkan di jalan Allah dan kebaikan seperti silaturahmi, iman, amal soleh, serta seterusnya. Nah, di antara manfaat silaturahmi, menyambungnya, mengukuhkannya, yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala. Dalam silaturahmi terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ketika menyambung silaturahmi itu seperti sapu lidi. Sapu lidi kalau sebatang bisa untuk apa? Maka dia tidak bisa menyingkirkan walaupun sampah itu ringan. Tetapi ketika dia digabungkan seikat, maka sampah yang kecil sampai yang paling besar bisa dia bersihkan. Sehingga kaum muslimin tidak mudah dipecah belah kalau sudah mempereratkan silaturahmi. Berbeda firqah, berbeda pemahaman, berbeda cabangan-cabangan agama, yang kunut tidak kunut, itu tidak menyebabkan pecahnya silaturahmi ketika kita memahami mana yang harus disepakati, mana yang berbeda, tetapi kita mesti berlapang dada. Yang kedua, menyambung silaturahmi adalah menggembirakan kaum muslimin, karena dengan kita saling bertemu, saling bertegur sapa, mempererat hubungan, mereka orang-orang yang disambung silaturahminya akan merasa senang. Dan sesungguhnya amal yang terbaik adalah menggembirakan kaum muslimin dengan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, orang yang menyambung silaturahmi dibanggakan oleh malaikat dan didoakan oleh mereka. Yang keempat, silaturahmi adalah termasuk kebaikan, pujian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menyambungnya, dan celaan Allah kepada orang-orang yang memutusnya. Dan silaturahmi bisa memperpanjang umur, memberkahi rizki, dan silaturahmi dapat menambah kecintaan, dan silaturahmi salah satu penyebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama kurun waktu sekitar 200 Hijrah. Beliau imam madhab terakhir dan masih berada pada era tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad itu kebaikannya dikenal oleh orang muslim dan non muslim. Terkenalnya Imam Ahmad bukan sebab keulamaannya, bukan sebab kealiman hafal Quran, hafal hadisnya, tetapi sebab akhlakul karimahnya beliau. Sehingga kepada tetangga-tetangga sekitar rumahnya, meskipun itu non muslim, beliau tetap berbaik hati dan menampakkan akhlakul karimah, dengan catatan di sini jangan dipelesetkan toleransi yang kebablasan, itu tidak benar. Lantas pas wafat, meninggalnya Imam Ahmad, seluruh kota Baghdad ini berkabung. Bahkan orang-orang dari luar kota pun datang untuk mensolati jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai satu kota Baghdad itu tidak muat untuk menampung peziarah. Sampai orang-orang mereka melaksanakan sholat jenazah di atas kapal-kapal mereka. Semua rumah-rumah di Baghdad dibuka agar orang-orang bisa mengambil air wudhu. Wa kana fi waqti mautihi aslama minal yahud wan nasara wal majus nahwa asyara. Dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ketika wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dari orang Yahudi, Majusi, Nasrani sekitar 10.000 orang masuk ke dalam Islam. Sebab apa? Sebab akhlaknya Imam Ahmad menebarkan hidayah, menebarkan petunjuk. Jadi jamaah sekalian, kalaulah kita sesama muslim saja bergaduh, anak dengan orang tua hilang hubungan silaturahminya, kemudian di antara saudara senasab kita tidak bertegur sapa, begitu juga antara rekan pekerjaan, teman sejawat kita renggang, bagaimana kita bisa mengambil ridho Allah Subhanahu wa taala, nusratullah, pertolongan Allah.
Oleh sebab itu, inilah diantaranya penting. Sibuk apapun kita dalam pekerjaan dunia, aktivitas sehari-hari yang kalau diikuti terus-menerus tidak akan ada habisnya. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Jangan sampai kita mengejar sebab-sebab dunia, sedangkan kita meninggalkan zat yang menciptakan sebab dunia. Jangan sampai kita mendahulukan sebab-sebab rizki, sedangkan kita meninggalkan zat yang maha pemberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kesuksesan dunia kita adalah ketika pekerjaan tidak melalaikan akhirat, dunia yang kita berkecimpung di dalamnya mendekatkan diri kita kepada Allah, dan harta rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita digunakan untuk sambung silaturahmi, memberikan hadiah kepada orang-orang muslim, infak sedekah kepada orang-orang fakir miskin yang tidak mampu, dan itulah termasuk keberkahan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan tazkirah singkat pada waktu zuhur ini mencerahkan kita semua. Kita datang, kita telaah, kita renungkan siapa yang sudah sebulan lebih tidak kita kunjungi, maka kita kunjungi. Karena dia jauh, maka kita telepon, paling tidak adanya hubungan komunikasi yang terus berjalin dengan baik, sehingga kita meninggal dunia tidak ada sangkut paut hubungan masalah dengan manusia yang pada akhirnya itu hal fatal bisa memberatkan kita di akhirat nanti. Baik hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita untuk dimudahkan segala kebaikan amal soleh dan ketaatannya sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Yang benar hanya datang daripada Allah. Terima kasih banyak kepada hadirin wal hadirat yang telah mendengarkan. Kesempurnaan majlis kita tutup dengan doa kifarah dan surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.